Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Relak Baroki Sanjaya, NIM 021911133015. Pada video kali ini saya akan membuat video tutorial melakukan praktikum faal dengan topik saraf motorik. Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah yang pertama, membuktikan transmisi impuls dari saraf ke otot. Yang kedua adalah membuktikan bahwasannya otot akan berkontraksi jika rangsangan yang diberikan mencapai nilai ambang. Alat yang digunakan adalah electric nerve stimulator dengan 3 bagian utama. Yang bagian pertama adalah main unit, yaitu berfungsi untuk memberikan rangsangan pada orang coba. Yang kedua adalah elektroda. Yang ketiga adalah long life pad, yaitu sebagai mediator untuk melekatkan elektroda pada orang coba. Untuk bagian yang pertama atau main unit, yaitu yang bagian yang paling pertama, yaitu adalah bagian power. Sebelum menggunakan alat ini, kita bisa pastikan bahwa alat dalam keadaan mati. Cara menggunakan atau cara menyalakannya adalah putar power ke arah bawah sampai muncul angka pada layar monitor. 15 pada layar monitor menunjukkan bahwa waktu yang kita punya untuk melakukan praktikum ini adalah 15 menit. Waktu akan berjalan mundur sampai percobaan selesai dilakukan, yaitu 15 menit. Yang selanjutnya adalah intensitas power. Intensitas power adalah intensitas rangsangan yang kita berikan kepada orang coba sampai otot jari-jarinya mengalami kontraksi. Selanjutnya adalah soothe dan relief. Soothe digunakan untuk percobaan ini, sedangkan relief digunakan untuk terapi otot-otot yang mengalami kaku. Selanjutnya adalah region. Region yang ada pada alat ini yaitu adalah joint, arm, sole, leg, dan waist. Nah, region yang digunakan pada praktikum kali ini adalah menggunakan region arm. Yang selanjutnya adalah hyper and soft. Hyper and soft adalah jenis rangsangan yang digunakan, sedangkan pada praktikum kali ini kita menggunakan jenis rangsangan soft. Bagian kedua ada elektroda. Elektroda terdapat 2 warna, yaitu yang berwarna merah dan berwarna putih. Bagian yang selanjutnya adalah long life pad, yaitu terdiri dari 2 bagian yang akan ditempelkan di lengan bawah orang coba. Selanjutnya adalah langkah-langkah melakukan praktikum saraf motorik. Langkah yang pertama yaitu menempelkan long life pad pada lengan bawah orang coba. Ujung yang membulat ditempelkan searah dengan ibu jari. Sedangkan untuk long life pad kedua ditempelkan agak ke atas dari yang pertama. Langkah yang kedua adalah memasang electrode plug pada long life pad. Untuk elektroda yang berwarna merah diletakkan di long life pad yang bawah, sedangkan untuk elektroda plug yang berwarna putih diletakkan di long life pad yang atas. Langkah yang ketiga adalah menyambungkan elektroda plug ke elektroda jack pada main unit. Hal ini dilakukan untuk menghubungkan arus listrik dengan elektroda yang dipasang pada orang coba. Langkah keempat adalah menyalakan main unit. Hal ini dilakukan untuk memberikan rangsangan pada orang coba. Lalu apa yang kita amati? Yang kita amati pada percobaan kali ini adalah apakah jari-jari orang coba terjadi kontraksi atau tidak terjadi kontraksi. Langkah yang selanjutnya adalah pemberian rangsangan. Pemberian rangsangan diberikan dari intensitas yang paling rendah, yaitu intensitas 1, sampai intensitas tertinggi di mana otot jari-jari orang coba mulai berkontraksi hampir keseluruhan atau apabila orang coba sudah mengalami nyeri. Jika orang coba sudah mulai merasakan nyeri pada intensitas tertentu, maka kita harus berhenti untuk menaikkannya. Hal itu menunjukkan bahwa nilai ambang seseorang atau nilai ambang orang coba ada pada intensitas tersebut. Pemberian rangsangan bisa dimulai dengan memberikan rangsangan dengan intensitas paling rendah, yaitu intensitas 1, dengan menekan soothe dan memilih region, yaitu arm. Jika tidak terjadi reaksi atau tidak terjadi kontraksi pada otot jari-jari orang coba, hal ini menunjukkan bahwa rangsangan yang diberikan belum mencapai nilai ambang orang coba tersebut. Begitupun dengan intensitas yang selanjutnya. Apabila tidak terjadi reaksi tersebut, maka matikan alat dan tunggu beberapa detik, lalu nyalakan kembali dengan menaikkan intensitas. Jika orang coba sudah mulai merasakan tetapi masih belum ada kontraksi otot jari-jari, maka hal itu juga masih belum mencapai nilai ambang orang coba, sehingga kita harus mematikan kembali alat, menunggu beberapa detik, dan mencobanya kembali dengan menaikkan intensitasnya. Dan jika pada intensitas tertentu masih belum ada respon, maka yang kita lakukan adalah sama, yaitu mematikan alat, menunggu beberapa detik, dan nyalakan kembali dengan intensitas yang ditingkatkan. Pada video tutorial yang diberikan oleh Dr. Anis, yaitu dengan orang coba Bapak Erik, pada intensitas kelima sudah menunjukkan adanya kontraksi otot-otot jari, yaitu pada jari tengah, tetapi masih belum ada rasa nyeri, sehingga hal ini menunjukkan bahwa
Nilai ambang yang dibutuhkan oleh orang coba untuk merasakan rangsangan adalah pada intensitas 5. Kemudian ketika dicoba untuk meningkatkan intensitas dari intensitas 5 ke 6, sudah mulai terjadi pergerakan atau kontraksi pada jari tengah dan jari manis yang semakin cepat. Dan juga orang coba Bapak Erik menyatakan bahwa sudah mulai terasa nyeri yang tidak tertahankan. Kesimpulan yang didapat dari video tutorial yang diberikan oleh Dr. Anis dengan orang coba Bapak Erik, yaitu orang coba baru bisa merespon rangsangan pada intensitas 5 ditunjukkan dengan pergerakan jari tengah. Kemudian pada intensitas ke-6 sudah ditunjukkan ada pergerakan jari ibu jari, jari tengah dan jari manis, dan sedikit pergerakan pada jari telunjuk, dan juga disertai dengan rasa nyeri yang mungkin tidak tertahankan, sehingga praktikum harus dihentikan pada intensitas ke-6. Jika praktikum sudah selesai dilakukan, maka kita harus melepas alat satu persatu, dimulai dari melepas elektrode plug, kemudian melepas elektrode yang menempel pada long life pad, kemudian melepas long life pad secara perlahan karena terdapat lem, dan juga letakkan kembali ke tempat semula. Kesimpulan yang didapatkan pada praktikum kali ini atau praktikum saraf motorik adalah yang pertama, bahwa otot tidak akan dapat berkontraksi jika rangsangan yang diberikan tidak mencapai nilai ambang. Yang kedua yaitu adalah peristiwa tetani atau peristiwa ketika hampir semua jari berkontraksi. Jika sudah terjadi tetani, kita tidak dianjurkan untuk menaikkan atau meningkatkan kembali intensitas, karena jika kita lakukan maka akan timbul atau akan muncul rasa nyeri pada orang coba. Yang ketiga yaitu membuktikan teori all or none, yaitu berbunyi bahwa apabila rangsangan yang diberikan mencapai threshold, maka rangsangan akan menimbulkan respon. Begitupun sebaliknya, jika rangsangan yang diberikan tidak mencapai threshold, maka tidak akan timbul respon. Baiklah, itu tadi adalah video tutorial tentang praktikum saraf motorik untuk memenuhi penilaian psikomotor. Dari saya ucapkan terima kasih banyak sudah melihat video ini sampai akhir, dan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terjadi kesalahan sebut atau terjadi kesalahan kata-kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.